Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk ami-ami belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Jawaban salamnya sudah kompak dan seru. Aku ucapin I love you. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Faqala Allah ta'ala huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li akunna ilma. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah ngasih kita hidup hari ini, wajib kita syukurin. Berapa banyak anak-anak yang hari ini nggak sekolah, tapi kalian bisa duduk di segini, di tempat ini untuk ngapain? Dengerin ceramah, untuk sekolah. Banyak orang yang susah untuk sekolah, cari pendidikan, tapi kalian hari ini Allah kasih orang tua yang mampu menyekolahkan kalian, paling tidak kalian bersyukur, dindaku. Apalagi kau laki-laki, nanti kau bakal jadi tulang punggung kalau kau tetap jadi tulang rusuk. Bengkok, letaknya di bawah ketiak, mengkek, senjatanya paling kencang air mata. Kalau udah menangis mengkek, lulu hati orang nih. Mana biru semua, macam warna terpal, gue tengok biru semua baju. Ya, warna terpal itu kan biru. Terpal, tahu kalian terpal? Atau bakalnya dari terpal enggak? Enggak ya. Tuh. Tapi kompak ini menandakan apa? Menandakan di sini orangnya kompak, bersatu, enggak beda-beda. Allah ngasih kita hidup, hendaknya kita syukurin. Dengan hidup itu kita jadikan hati kita ini dekat kepada Allah dan Rasulnya, lalu kita aplikasikan lewat amal ibadah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dengar, nanti akan ada sekelompok golongan manusia yang ketika dia dibangkitkan Allah dari dalam kubur, lalu nanti Allah campakkan mereka ke dalam neraka. Maka golongan ini nanti akan protes kepada Allah. Dia akan tanya kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau lemparkan kami ke dalam nerakamu? Amanna billah wa bil yaumil akhir. Padahal kami di dunia beriman kepadamu dan beriman kepada hari akhir. Apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin. Mereka belum beriman, kalian belum beriman. Kenapa Ustaz?
imannya sekadar di mulut tapi tidak diaplikasikan lewat amal ibadah. Maka kalau hari ini kalian memperingati menyambut datangnya Maulid tanda cinta kepada Rasul, bukan hanya sekadar formalitas untuk diperingatin, tapi juga dicontoh teladan baginda Nabi. Betul? Nabi itu model yang paling utama dek. Sebaik-baik model itu Nabi, bukan opa-opa Korea. Dengar. Apalagi zaman sekarang, zaman gadget. Kalian ini SMK kejuruan, pasti dekat dengan gadget, dekat dengan teknologi, kan begitu? Agama nggak ngelarang teknologi, silahkan berteknologi, tapi ingat jangan gara-gara teknologi kalian jadi budak teknologi, terakhir lupa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Benar? Azan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, double kill. Allahu Akbar, Allahu Akbar, triple kill. Asyhadu an la ilaha illallah, sampai. Asyhadu an la ilaha illallah, mania. Masuk hati pula mulut-mulutku kok. Hafal orang ibu, terbalik kata orang. Kalau kau digilakan dengan teknologi lalu kau lupa dengan panggilan Allah, nanti ketika kau sakaratul maut, kau di dalam kubur, di double kill malaikat kau, tahu? Maka silakan berteknologi, tapi jangan lupa sama Allah, benar? Lah agama nggak nyuruh kita untuk ketinggalan teknologi, enggak, malah agama tuh nyuruh deh. Apa kata Allah? Dengar, ini yang ngomong Allah, bukan ucai. Yang ngomong Allah, Quran surah Ar-Rahman. Apa kata Allah? Ya ma'syarul jinni wal ins, ini istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Kata Allah, wahai jemaah jin dan manusia, lintasi kaulah 7 penjuru langit dan 7 penjuru bumi. Kau tidak akan mampu untuk melintasinya, kata Allah, illa bisultan. Ma huwa makna sultan? Makna sultan di sini kekuatan. Para mufassir berpendapat sultan yang bermakna kekuatan di sini adalah ilmu pengetahuan. Dengar, ya orang bisa sampai ke bulan karena ada orang bisa nyampe ke bulan karena ada roket. Ya roket itu kan dibuat pakai lah. Orang sekarang maaf pergi ke Mekah cuman 8 jam karena naik pesawat. Pesawat diciptakan karena ilmu. Lah kalian sekarang maaf, orang tua nun jauh di sana, kalian sekarang nelpon bisa nampak gambar, itu pun juga karena ilmu. Jadi agama nggak ngelarang kita berteknologi, silakan. Agama nggak ngelarang kita ngikut perkembangan zaman, tapi jangan sampai gara-gara perkembangan zaman dan teknologi kita lupa sebagai tugas dan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah. Apalagi kalian sebagai anak-anak bangsa, di tangan dan kaki kalianlah terletak urusan umat deh. Maka hati-hati. Apa kata baginda Nabi? Kata baginda Nabi, subhanul yaum rijalul ghar. Kalau bahasa kampungku, the young today is the leader tomorrow. 3 hari 3 malam menghafalnya itu biar tahun kali. Artinya apa Ustaz? Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan. Kalian di calon-calon pemimpin, kalianlah nanti yang akan menggantikan ibu kepala sekolah. Amin. Nah kan nggak mungkin ibu kepala sekolah bakal terus jadi kepala sekolah kan? Ya kan semua kan bakal akan mati, betul? Nah kalian nanti bakal gantiin saya, benar? Nah saya sampai kemari kan karena ilmu, benar? Kalau nggak karena ilmu saya nggak sampai kemari, nggak bisa keliling Indonesia, nggak bisa naik pesawat gratis, nggak bisa ketemu pejabat. Tapi karena kemuliaan ilmu kita bisa gampang semua bang. Nah kalian nanti bakal kayak begitu. Hidup nih macam parang, tahu parang kalian?
Tahu parang? Parang itu contohnya diasah yang tajam, yang bandel-bandel tusukkan pakai parang. Parang tuh, pedang tuh sebelum jadi pedang yang tajam kira-kira cuman apa? Itu taunya muncung besi. Besi itu tebal atau tipis awalnya? Tajam apa tumpul? Taunya muncung. Memang kau bandel kali kadang-kadang. Dengar, Ustaz ceramah gue bercakap di belakang, yang cakap di belakang tak tamat-tamat disumpahkan, betul. Besi, kita ini seperti besi, tebal, tumpul, dibakar, dipukul, dibakar, dipukul, dibakar, dipukul, diasah, tajam, jadi pedang, bener. Nah kalian ini sekarang seperti besi, ada yang udah mulai setengah matang, ada yang udah dipukul, dibakar, enggak matang-matang. Itu membalut otaknya itu, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masih syukur, ini masuk kanan, keluar kanan, membal aja. Kenapa? Penuh kupingnya sama tai kuping. Nih. Lah kita nih kan ngikutin proses. Nah semua nanti kalian akan menjadi regenerasinya kami, kalian nanti yang bakal gantiin saya ceramah. Udah benar. Lo gini-gini kan kita sudah ke televisi bang. Bukan kaleng-kaleng nih bos. Kok pikir kaleng-kaleng? Memang badan boleh sama, tapi kelas kita beda bos. Loh saya kalau pakai baju biru pikirnya SMK 4 bu. Tinggal potong jenggot aja tuh. Ya kan? Malah mukanya mudahan saya daripada mukamu, muka-muka komputer peta semua mudah. Ya, maka hati-hati dalam hidup nih. Ikutin proses, ikutin alur, ya. Ustaz nih sombong pula, udah masuk TV kata. Memang iyalah, nggak kalian tengok rupanya di TV tuh. Enggak, berarti TV kalian rusak. Ya. Kenapa? Apa yang membawa kita sampai ke sana? Ilmu. Ternyata dengan ilmu itu kita bisa jadi mulia. Kalau orang dihormati karena pangkat, orang dihormati karena jabatan, Pak, orang dihormati karena punya kepentingan, itu biasa aja, guys. Tapi kalau orang yang dihormati dan dimuliakan karena ilmu, ini baru sesuatu yang luar biasa. Nah, orang dihormati masih punya jabatan, selesai jabatan nggak dihormatin lagi. Lah orang dihormatin karena punya kuasa, habis kuasa nggak dihormatin lagi. Nah orang dihormatin karena dia jadi orang yang kaya, jatuh miskin, bangkrut, wah nggak dihargain orang, diinjak-injak malah. Nah orang kalau udah susah, jangankan keluarga, setan aja ngejauh bang, setan aja ngejauh tuh. Maka adikku, untuk mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah, kuncinya manfaatkan manfaatkan mudah-mudahan rasa syukur ini semakin bertambah, amin. Salawat salam atas Rasulullah mudah-mudahan tetap tercurah dari kita umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya, baik syafaat di dunia maupun di akhirat kelak, amin. Sallallahu ala sallallahu sallallahu lagi sallallahu kita bangga anak SMK yang sekolahnya basicnya bukan basic agama tapi punya grup band tampar.
Ini kan band Tampar, Hadro. Luar biasa. Ada yang main gendang, ada yang main darbuka, ada yang main kicir-kicir tuh. Ya, ini ada yang bawa. Ini apa? Tong apa ini? Tong atau kalian ini? Nah, itulah Bu. Aku pikir tadi entah tong minyak aku bawain kemari. Ya, tuh, sedap. Kita bangga kalau hari ini anak-anak muda dekat dengan Nabi, cinta sholawat walaupun SMK. Ya, maka pertahankan yang ada, jangan sampai kita hilang regenerasi sholawatan. Ya, kalau orang sudah ahlus sholawat, insya Allah hidupnya bakal mudah. Seruat-ruatnya pikiran kalau sudah sholawat, hati adem gitu. Ujian nggak dapat, ujian nggak tahu jawabannya, sholawat kau. Sallallahu ala Muhammad. Insya Allah makin tak dapat jawabannya. Kalau orang udah sholawat Bu, mau marah pun awak tak bisa sama anak-anaknya. Kenapa? Kau PR belum siap. Sallallahu ala Muhammad. Jawab. Sallallahu. Guru itu pun tak berani marah. Udah siap kau sholawat? Udah Bu. Wah, baru buku tuh ke kepala kau. Ketepak. Maka sholawat nih buat hati kita tenang. Amin. Dah, ayo ngomongin Nabi. Maaf, Ibu kepala sekolah yang terhormat, Ibu kepala sekolahnya kan, insya Allah cikgu besar. Bin kan kepala sekolah cikgu besar ya. Kalau kecil nggak jadi kepala sekolah. Lu kan cikgu besar tuh. Lu bener tuh. Dan saya ngikut Upin Ipin. Mudah-mudahan sehat ya Bunda ya, Masya Allah. Terhormat ibu-ibu guru, bapak-bapak guru yang hadir pada hari ini. Enak Bu ya, nggak masuk kelas ya. Enak, Masya Allah. Istirahat ya, gaji masuk terus ya. Kalau bisa tiap hari maulid terus ya. Jadi enak, nggak ngajar, gaji masuk tuh. Sehat-sehat untuk guru-guru kita ya. Ini orang tua kalian, jangan pernah kalian benci guru-guru kalian. Ya, kalau kalian benci guru-guru kalian, demi Allah sampai kapanpun gak akan barokah ilmu kalian dindagu. Saya pernah Bu, ya saya kan pernah sekolah. Guru yang paling saya nggak senang tuh guru matematika. Ibu, serius. Dan saya dulu kalau sekolah benar, kalau besok udah ada pelajaran matematika, tuh begitu saya tengok jadwal besok ada matematika, malam doa saya cuma satu sama Allah. Ya Allah, opname lah ibu tuh, ya Allah. Serius Bu, ini di sana, kalau di sini enggak. Kalau gurunya macam ibu ya saya betah tuh ya. Benar tuh. Pusing saya Pak. Begitu masuk yang ditanya X pangkat 1 kurang X pangkat 2 sama dengan Y, berapakah nilai Y? Bukan urusanku, aku bilang. Entah kapan A, B, C, tahu-tahu udah X aja. Kan pusing kepalaku mikirkannya. Aku jawab, bukan urusanku mau nilai Y itu berapa, suka hati dia, aku bilang. Rupanya tak berkah ilmu tubuh. Sampai sekarang bodoh aku matematika. Goblok. Lah benar. Tapi segoblok-gobloknya saya matematika. Rupanya hitung duit tak pernah selip saya. Asal panitia transfer tak pernah selip saya ngitung pas terus. Ya. Lah benar. Maka jangan pernah kau benci gurumu. Walaupun kita tidak suka dengan apa yang dia ajarkan, ikutin aja. Datang, duduk, dengar, diam. Nggak sanggup tidur, lambaikan tangan. Mampuslah kau, bantil kau situ, tidur. Ini tanpa guru-guru nih kalian nggak bisa apa-apa. Saya bisa begini karena ada
Ibu kepala sekolah jadi bisa kepala sekolah karena ada guru. Ibu bisa jadi guru karena ada. Semua kita ini banyak jasa para guru. Maka kau jangan sombong dengan gurumu. Udah sukses kau naik mobil, gurumu masih naik sepeda motor. Wih, ini guru matematika yang buat pening aku dulu. Kena tipes aku gara-gara ibu ini. Gugur rambutku dulu dibuat. Oh, hantam dari belakang. Tak boleh. Berdosa. Hati-hatilah bu. Wih, besok janganlah ibu marah-marah di kelas tuh. Bersumpah murid-murid tuh. Udah benar. Dulu saya kayak begitu. Berbahasa Inggris. Mana? Bapak, Pak. Udah benar tuh. Ayah pula. Pegang tripodnya. Benar, guru bahasa Inggris serius Pak. Di sana kalau gurunya bapak macam bapak gini saya betah. Benar coba. Saya pusing tuh belajar bahasa Inggris. Ditulisan one, dibaca one, dari mana jalannya? Pusing kepala saya. Tapi walaupun begitu, semua saya cinta kepada guru-guru. Berkat doa guru-guru, bisa kita jadi sukses tindaku. Jangan benci guru-gurumu, walaupun yang kau diajarkan kau tak suka ya. Tetap cintai, hargai mereka. Setiap hari guru kasih hadiah. Ini apa ibu semalam dikasih hadiah? Cuman bunga. Bunga itu pun bunga palsu diletakkan di sini. Setengah mampus. Urat orang ini mengajarkan kalian, tapi kalian kadang tak mampu menghargai ibu-ibu. Betul nggak? Jangan. Ya, hargain. Terus siapa lagi yang mau kuhormatin? Kepala sekolah udah, guru-guru udah. Udah semua ya, adik-adik sekalian. Ayo bahas Nabi. Ngomongin Nabi berarti ngomongin contoh. Ngomongin Nabi berarti ngomongin teladan, betul? Rupanya Ustadz, Nabi itu kayak bagaimana sih? Kok sampai-sampai Nabi itu jadi sosok teladan yang luar biasa? Dengar. Sosok Nabi diutus ke muka bumi. Pertama dia membawa misi innama bu'istu liutamimma makarimal akhlak. Akhlak dulu yang dibenerin sama Nabi. Ustadz, kok nggak langsung Nabi ucuk-ucuk nyampein ilmu? Kenapa? Bagaimana mungkin ilmu mau nyampe kalau akhlak nggak bener? Ya nggak? Bener nggak bu? Gimana ilmu mau nyampe kalau akhlak nggak bener? Maka semua kuncinya ada di akhlak. Saya ngomong kayak begini, kalau kalian nggak tenang, kalian ngomong juga bakalan nyampe nggak? Makanya apa Ustaz? Akhlak. Nabi ngebenerin akhlak. Kalau akhlak manusia sudah baik, hatinya udah tertata, ilmu gampang masuk. Kalau ilmu udah masuk, enak ngamalinnya. Kenapa? Bagus enggaknya ilmu tergantung ngamal. Gini, ini namanya apa? Air mineral. Air mineral, dengar, di tangan orang biasa cuman untuk menghilangin haus. Ya kan? Kalian ada minum kalian? Ada ya? Nih, kalau di tangan orang biasa air mineral cuman untuk ngilangin haus. Air mineral di tangan para guru, di tangan para kiai jadi obat. Sakit gigi dibacain doa, diminum, sembuh. Air mineral di tangan para pecandu narkoba jadi bong. Bong ngerti nggak? Tuh alat untuk nyabu. Maka semua tergantung siapa yang megang. Maka akhlak itu kayak begitu. Akhlaknya dulu dibenerin, baru ilmunya dimasukin Pak. Kalau ilmunya dulu yang dimasukin baru akhlak, nanti salah guna. Makanya walaupun SMK tapi tetap belajar agama, ini benar. Supaya apa? Dunia akhiratnya nyambung Bang. Kalau hanya sekedar dunia saja, teknologi saja, nanti akhiratnya nggak dibenain, lupa. Nih jadi hacker-hacker kelas kakap, hacker-hacker slot, hacker-hacker FF, hacker-hacker
kakek Zeus, wah banyak lah, hacker-hacker, skater, tuh. Ya, makanya akhlaknya dulu baru dicekokin sama ilmu. Kalau ilmu duluan nggak dibimbing sama akhlak, putus kita, Bu. Makanya walaupun sekolah ini basicnya bukan agama, tapi kalau di dalamnya diberikan percikan-percikan nuansa agama, ini nggak bakal keblinger nanti ilmunya, Bang. Tetap berada pada jalurnya, insya Allah. Makanya akhlak Nabi itu kayak gimana? Dengar, satu, Nabi orangnya tawadu, rendah hati. Maka jadi orang jangan sombong. Apa yang perlu kita sombongin? Min sulalati min tin. Manusia asalnya dari tanah, kita bakal balik ke dalam tanah, benar? Kau dari tanah, kau dari tanah, kau ini yang hitam dari tanah, tandus nampaknya. Loh, kita semua dari tanah, Bu. Pak, iya benar. Ada yang hitam-hitam agak tanah gambus, tanah-tanah gambut gitu dia. Ya, ini tanah, kita semua dari tanah. Ibu dari tanah, saya dari tanah, ya kalian dari tanah, yang di luar dari tanah sengketa tuh, yang di luar dari tanah sengketa. Loh, kita nih semua dari tanah, nanti bakal balik ke dalam min sulalati mintin. Artinya apa? Yang namanya sifatnya tanah itu kudu harus ngerendah. Setinggi-tingginya bukit, kalau dikerok bakal tetap untuk dipijat, Pak. Lah bener ya? Iya, bangun jalan tol, gunung dihabisin di bawah. Yang kedua, tuh sifatnya tanah itu apa? Nutupin aib. Sifatnya tanah nutupin aib. Kalau ada aib saudaramu, aib kawanmu, jangan kau cerita-ceritakan. Nih kawan tuh semalam pacaran dia, bonceng-boncengan. Kawan tuh semalam, wih ngompol kata emaknya. Kawan tuh semalam makan masih disuapin sama emaknya. Tak boleh kau cerita-ceritakan deh. Kawan tuh semalam waktu kentut di kelas bau kali macam telur busuk kentutnya. Tak boleh. Diam aja. Apalagi sekarang ini, sekarang nih, ini kita sempit-sempitan di sini ini kan penuh perjuangan ini. Ada yang berkeringat, ada yang nggak pakai Rexona, ketiak tuh menguap di dalam itu, pingsan kawan sebelah. Ada yang tiba-tiba buang angin. Kata Nabi, kalau di dalam majelis ada yang dengar buang angin, yang dengar suruh diam. Benar. Ini kan duduk sempit-sempitan ya. Tahu-tahu kawan sebelah ada yang buang angin. Kata Nabi, siapa yang dalam majelis dengar kawan sebelah buang angin, yang dengar diam. Kawan sebelah, nggak usah Pak. Ini yang kentut ini nggak usah. Kenapa Ustadz? Berisik. Jadi Ustadz diamkan saja. Nembak kawan sebelah, tengok aja mukanya. Loh, kau tengok mukanya, kau bisikkan ke telinganya, nggak ada otak. Tapi cukup dia aja. Jangan sibuk kita orang buang angin, nikmati aja, ikhlas hirup. Karena itu cara setan, Bu. Setan tuh kalau dalam majelis ilmu, setan tuh menggoda. Salah satunya apa? Setan tuh tiupkan angin di perut kita. Supaya apa? Orang yang duduk di dalam majelis ilmu, dia nggak betah. Geser kanan, geser kiri, geser kanan, geser kiri. Sama macam orang sholat. Itu setan paling senang kalau ganggu orang sholat lewat angin. Tuh masuk angin tuh, kawan tuh udah rakaat ketiga kan, 1 rakaat lagi selesai, sholat zuhur pula, masuk angin tuh, agak lain sholat dia. Kenapa Ustaz? Mengikut arah kemana mata angin tuh berlayar. Angin tuh ke atas berjinjit dia sholat, kata wa'ad. Ke kanan yang ke kiri. Kalau ada yang sholat melihat gaya orang sholat kayak begini, ini bukan sesat. Kenapa? Dia sedang berjuang antara hidup dan mati, berkeringat kawan. Gak usah kalian ganggu, biarkan saja. Itu cara setan ganggu kita.
Makanya di dalam fikih itu ada bab khusus membahas tentang bab kentut, bang. Lo bener bu. Tuh ada 3 model gaya macam kentut. 1, ada model kentut yang suaranya gede tapi baunya nggak ada, macam knalpot racing. Tapi tak ada bau. Yang kedua, ya bener tuh. Ada model yang senyap aja, hening aja modelnya, sunyi aja. Tapi baunya tuh macam orang membuat dia tawuran. Satu kampung nak mukulin dia. Selalu aja dia senyum aja kawan. Kawan satu ruangan setengah mampus menahankannya. Elok dia senyum aja. Yang ketiga, ada model angin tuh maaf yang sudah ditahan-tahan tapi tetap keluar. Ini angin yang keluar dalam keadaan terpaksa. Kapan tuh? Waktu sholat. Diri masih tahan tuh. Ruku Allahu Akbar tuh masih tahan. Berjinjit waktu sedikit. Imam tuh lama, memang imam gak ada otak, lama betul imam nih. Menyesal aku sholat di masjid nih, woi. Cepat kau sujud. Sami Allahu liman hamidah, tegak kawan tuh. Sujud Allah, di sini rusak Allah. Kita waktu sedikit, selesai barangnya. Ini angin udah ditahan tapi tetap keluar, namanya angin yang keluar dalam keadaan terpaksa. Makanya kata Nabi di dalam majelis, kalau ada orang yang buang angin, diam, nggak usah berisik, nggak usah tunjuk-tunjuk orangnya. Kenapa? Nanti akan gaduh, nanti akan berisik, suasana akan nggak tenang. Maka diam saja, tengok aja mukanya. Nah, kawan sebelah tengokin aja mukanya. Tuh, habis itu bisik ke telinganya, memang nggak ada otak kau ya. Nah, kalau otak kau lah, nah. Ya. Maka Nabi itu orangnya rendah hati, tawadu. Mana buktinya? Dengar, hei, Nabi dulu itu ketika Nabi sama para sahabat sedang duduk. Ini nama kitabnya Matla'ut Talibin. Dikisahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk kayak begini, bu. Sedang duduk bersandar, main handphone, makan roti gedang, gitulah ya kira-kira. Ini benar pak. Nabi itu duduk santai, datang seorang perempuan dari kalangan Yahudi. Dia bukan orang Islam. Dia datangi Nabi, dia bawa oleh-oleh. Apa oleh-olehnya Ustaz? Buah jeruk, bang. Bawa oleh-oleh buah jeruk. Nabi didatangi, kau Muhammad? Ya, aku Muhammad. Ya, aku kasih kau oleh-oleh. Rasul dikasih oleh-oleh jeruk berapa biji? 5 biji. Nabi dikasih jeruk 5 buah. Nabi mulai makan jeruk itu. Habis jeruk yang pertama. Jeruk pertama habis, Nabi ambil jeruk yang kedua, habis. Sampai akhirnya habis jeruk yang kelima. Itu Umar bisikin Abu Bakar. Hei Abu Bakar, Nabi kok hari ini rakus banget ya. Biasanya Nabi kalau makan selalu nawarin kita. Tapi kenapa sekarang Nabi begitu rakus ya? Kok nggak nawar-nawarin kita? Datang Abu Bakar, udah bukan urusanmu itu, nanti kita tanya. Setelah selesai Nabi makan buah jeruk tadi, dengar, dengar, itu perempuan baru pergi. Berarti Nabi waktu makan jeruk ditemenin tuh, ditungguin sama orang Yahudi tadi. Selesai makan jeruk, Nabi pergi. Begitu orang Yahudi tadi pergi. Begitu orang Yahudi tadi pergi, baru Umar nanya tuh sama Nabi, ya Rasulullah, kenapa hari ini engkau tamak sekali, engkau serakah sekali? Biasanya kalau ada makanan kau selalu berikan kepada kami, kau selalu tawarkan kepada kami. Tapi kenapa hari ini engkau tidak menawarkan kepada kami, wahai Rasulullah? Apa jawab Nabi? Kau mau tahu rasa jeruk ini? Asemnya nauzubillah. Kecut. Betul lah, iya, tapi engkau waktu makan nggak ada menampakkan makanannya itu sedang asam, sedang kecut. Makanan itu enak saja. Itu caraku menjaga hati orang yang memberi kepadaku.
Jangan sampai ketika maaf aku makan rasa masam itu lalu nampak ke mukanya dia, lalu orang ini kecewa karena memberi kepadaku. Maka kalau ku kasihkan, asa betul ibu ini macam gosokan, lari sana sini aja. Nah, tenang bu. Jin bu, ya Allah, seloro ya. Dengar. Aku takut andai kata jeruk ini ku kasih sama kalian, kalian gak tahan dengan rasa masam ini, nanti muka kalian jelek, yang ngasih bakal kecewa. Maka inilah hebatnya Nabi. Nabi rendah hati pak. Mau siapapun yang ngasih, mau kayak manapun yang dikasih, Nabi selalu nikmatin. Maka nanti ini kuenya saya nikmatin. Ustaz habis segitu banyak? Enggak habis memang, cuma nanti saya bungkus lah. Nanti dingin Ustaz, nggak apa-apa. Nanti di penginapan ku panasin lagi. Ya, maka Nabi itu kayak begitu. Dia selalu rendah hati, dia jaga perasaannya. Maka dalam hidup ini berkawan-kawan, kalian harus tahu cara menjaga perasaan temanmu. Jangan sampai kau sakiti. Kau yang anak pejabat jangan so hebat. Kau yang anak kurang mampu jangan terus engkau pesimis. Jangan, semua kita berkawan. Makanya seragam kita semua sama. Kalau udah kayak begini kita nggak tahu mana yang kaya, mana yang miskin. Kita taunya semua adalah siswa-siswi SMK Negeri 4 Tanjung Pinang, betul? Iya. Maka kau jaga perasaan kawanmu. Nabi itu rendah hati. Nabi tidak pernah congkak. Nabi tidak pernah sombong dengan pangkat jabatan, dengan segala sesuatu kemuliaan yang ada pada dirinya. Maka hari ini kau jangan sombong adindaku. Rendah hati, ini sifat Nabi. Nabi dilempari kotoran, Nabi dilempari batu, diludahin. Wow, Nabi senyum. Coba kalian lewat, ludahin, cuy ke mukanya, kayak mana? Wow, ngamuk kita. Tapi kalau Nabi nggak senyum, Nabi. Besok lewat diludahin lagi, Nabi senyum lagi. Besok-besok lewat diludahin, Nabi senyum lagi. Lah besoknya nggak ada yang ludahin, Nabi malah nyariin. Loh, biasanya aku diludahin. Ini kemana yang ludahin ini? Kau cari siapa ya Rasul? Aku cari biasa orang yang biasa ngeludahin aku di sini. Lu kemana? Dianya ya, kau nggak nampak. Kau mau tahu ya Rasul? Kemana dia? Dia sedang sakit ya Rasul. Dia sakit, bu, langsung lari dia. Pergi ke rumah, diambilnya buah terbaik, diambilnya makanan terbaik dari rumahnya, dibawa untuk ngejenguk yang ngeludahin Nabi. Siapa di dalam? Siapa di luar? Aku Muhammad, kata yang suka ngeludahin. Muhammad mana? Muhammad yang selalu kau ludahin. Oh. Mau ngapain kau Muhammad? Mau balas dendam? Enggak. Kau bukalah pintu nih, jangan asal bercakap kau. Oke, dibuka. Ternyata Rasul datang mengunjungi orang yang senantiasa menzolimi dirinya. Apa kata orang yang menzolimi Nabi ini? Dulu aku selalu meludahi kau, selalu menzolimi kau. Tapi ketika aku sakit, tidak ada satupun temanku yang mendatangi aku. Cuman kaulah yang datang, Mat. Kalau begitu, Mat, sini tanganmu. Diambilnya tangan Nabi. Nabi langsung bersyahadat. Ini kawan yang selalu menzalimi Nabi langsung bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasul. Artinya apa? Ternyata kerendahan hati, sifat mengalah, sifat mampu menjaga perasaan orang, mampu membawa kebaikan bagi orang lain dan bagi diri kita, Dinda.